Ya baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revan Revolusioner dengan NIM S1S1 22077. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang merupakan tugas dari mata kuliah pengenalan pola. Nah, jadi di sini kita masuk pada materi the Cummins algorithm. Jadi Nah, sekarang di sini kita akan mempelajari bagaimana cara kerja algoritma dari Cummins. Nah, misalkan kita itu diberi centroid. Nah, kita akan dapat mudah memberi label pada semua instance dalam kumpulan data dengan menetapkan masing-masing instance ke klaster yang centroidnya itu paling dekat. Nah, sebaliknya, jika kita diberi semua label instance, itu kita dapat dengan mudah menemukan semua sentroid dengan menghitung rata-rata instance untuk setiap cluster. Nah, tetapi eh, kalau sentroidnya itu tidak diberi label, bagaimana kita bisa melanjutkannya? Nah, jadi caranya itu kita mulai dengan menempatkan sentroid secara acak. Nah, misalnya dengan memilih K instan secara acak dan menggunakan lokasinya sebagai sentroid. Nah, kemudian kita beri label instansnya. Kemudian kita perbarui sentroid, label instance, kemudian kita perbarui sentroid dan seterusnya. Hingga sentroid itu berhenti bergerak. Nah, algoritmanya itu dijamin akan menyatu dalam jumlah yang terbatas. Nah, nah, jadi kita bisa melihat algoritma itu pada gambar 9.4. Nah, sentroidnya itu diinisialisasi dan dijalankan secara damli atau kiri atas. Kemudian instance diberi label kanan atas, lalu sentroid itu diperbarui ke kiri tengah. Nah, instance-nya kemudian diberi label ulang lagi ke kanan tengah dan seterusnya. Nah, seperti yang kita lihat itu hanya dalam 3 iterasi. Nah, algoritma itu telah mencapai pengelompokan yang tampaknya hampir optimal. Nah, kompleksitas komputasi algoritma K-means ini umumnya itu linear sehubungan dengan jumlah instance M, jumlah klaster K, dan jumlah dimensi N. Namun, ini hanya berlaku ketika data memiliki struktur pengelompokan. Nah, jika tidak, maka dalam skenario terburuk, kompleksitas dapat meningkat secara eksponensial dengan jumlah instance. Dalam praktiknya ini jarang terjadi. Nah, dan K-means umumnya merupakan salah satu algoritma pengelompokan tercepat. Kalau kita lihat di sini, meskipun algoritma dijamin menyatu, algoritma itu mungkin menyatu ke solusi yang tepat, yaitu mungkin menyatu ke optimum lokal. Nah, apakah itu tidak bergantung pada inisialisasi sentroid? Nah, kalau kita lihat pada gambar 9.5 menunjukkan dua solusi suboptimal yang dapat disamakan oleh algoritma jika kita tidak beruntung dengan langkah inisiasi acak. Nah, kemudian mari kita lihat beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk mengurangi risiko ini dengan meningkatkan inisialisasi sentroid. Nah, sekarang kita masuk pada centroid initialization method. Nah, jika eh, kita kebetulan tahu kira-kira di mana sentroid harus berada, misalnya jika kita itu menjalankan algoritma pengelompokan lain sebelumnya, maka kita dapat mengatur hyperparameter. Hyperparameter itu ke arah nampi yang berisi list centroid dan mengatur n init ke 1. Nah, untuk solusi lain, eh, kita bisa menjalankan algoritma beberapa kali dengan inisialisasi acak yang berbeda dan mempertahankan solusi terbaik. Jumlah inisialisasi acak itu dikendalikan oleh hyperparameter n init. Nah, secara default itu sama dengan 10, yang berarti bahwa seluruh algoritma yang dijelaskan sebelumnya itu berjalan 10 kali ketika kita memanggil
fungsi fit. Nah, dan escalar itu mempertahankan solusi terbaik. Nah, tapi bagaimana tepatnya mengetahui solusi mana yang terbaik? Nah, jadi ini itu menggunakan metrik kinerja. Jadi metrik ini disebut inersia model. Nah, yang merupakan jarak kuadrat rata-rata antara setiap instance dan sentroid terdekatnya. Jadi ini kira-kira sama dengan 223.3 untuk model di sebelah kiri. Nah, kemudian pada gambar 9.5, nah 237,5 untuk model di sebelah kanan pada gambar 9.5 dan 211.6 untuk model pada gambar 9.3. Nah, kelas Cummins itu menjalankan algoritma n-init kali dan mempertahankan model dengan inersia terendah. Nah, dalam contoh ini, model pada gambar 9.3 itu akan dipilih kecuali kita sangat tidak beruntung dengan inisialisasi acak. Jadi n-init itu berturut-turut. Nah, jika kita penasaran, inersia model itu dapat kita akses melalui variabel instance inersia. Nah, metode skor itu mengembalikan inersia negatif. Mengapa negatif? Karena metode skor itu harus selalu menghormati aturan lebih besar, lebih baik. Nah, kalau di scalar itu jika prediktor lebih baik dari yang lain, maka metode skor harus mengembalikan skor yang lebih besar. Nah, peningkatan penting pada algoritma Cummins atau Cummins plus plus itu diusulkan dalam makalah tahun 2006 oleh David Arthur dan Sergei Vasilevsky. Nah, mereka memperkenalkan langkah inisialisasi yang lebih cerdas yang cenderung memilih sentroid yang jauh dari satu sama lain. Nah, peningkatan ini itu membuat algoritma Cummins jauh lebih kecil kemungkinannya untuk menyatu ke solusi yang tidak optimal. Nah, jadi mereka ini menunjukkan bahwa komputasi tambahan itu diperlukan untuk langkah inisialisasi yang lebih cerdas. Nah, itu langkah inisialisasi yang lebih cerdas itu sangat berharga karena memungkinkan untuk secara drastis itu mengurangi beberapa kali algoritma yang perlu dijalankan untuk menemukan solusi yang optimal. Nah, Nah, ini merupakan algoritma inisialisasi Cummins plus plus. Jadi yang pertama, kita mengambil satu sentroid secara acak dari kumpulan data. Kemudian, kemudian kita ambil sentroid baru dengan probabilitas sebagai berikut, di mana dxi adalah jarak antara instance dan xi dan x0 itu adalah eh, close centroid yang sudah dipilih. Nah, distribusi probabilitas ini itu memastikan bahwa instansi yang lebih jauh dari centroid itu jauh lebih mungkin dipilih sebagai centroid. Nah, kemudian kita ulangi langkah sebelumnya sampai semua K centroid terpilih atau dipilih. Nah, kelas Cummins menggunakan metode inisialisasi ini secara default. Nah, jika kita ingin memaksanya untuk menggunakan metode asli, yaitu memilih K instance secara acak untuk menentukan roid centroid awal, maka kita dapat mengatur hyperparameter init ke random. Nah, jarang untuk metode ini itu jarang kita lakukan. Nah, sekarang kita masuk pada eh, accelerate Cummins and minibatch Cummins. Nah, jadi hal penting lain untuk algoritma Cummins itu diusulkan dalam makalah tahun 2003 oleh Charles Elkan. Jadi ini sangat mempercepat algoritma dengan menghindari banyak perhitungan jarak yang tidak perlu. Nah, Elkan mencapai ini dengan mengeksploitasi ketidaksetaraan segitiga, yaitu bahwa garis lurus selalu merupakan jarak terpendek antara dua titik, dan dengan melacak batas bawah dan batas atas untuk jarak antara instance dan centroid.
Jadi ini adalah algoritma yang digunakan kelas kami secara default. Nah, kita dapat memaksa untuk menggunakan algoritma asli dengan mengatur hyperparameter algoritma ke full. Jadi meskipun kita tidak perlu melakukannya. Nah, untuk eh, hal penting lain dari algoritma Cummins itu diusulkan dalam makalah tahun 2010 oleh David Suley. Jadi, alih-alih menggunakan kumpulan data lengkap pada setiap iterasi, algoritma itu mampu menggunakan mini batch, jadi menggerakkan sentroid sedikit pada setiap iterasi. Jadi ini mempercepat algoritma, biasanya dengan faktor 3 atau 4, dan memungkinkan untuk mengelompokkan kumpulan data besar yang tidak muat dalam memori. Nah, Escalar mengimplementasikan algoritma ini di kelas mini batch Cummins. Jadi kita cukup menggunakan kelas ini seperti kelas Cummins. Nah, jika himpunan data itu tidak dimuat dalam memori, opsi paling sederhana adalah kita menggunakan kelas memap. Seperti yang kita lakukan untuk PCA incremental di bab 8, atau kita dapat meneruskan satu batch mini pada satu waktu ke metode partial fit. Nah, tetapi ini itu akan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Nah, akan membutuhkan lebih banyak pekerjaan. Jadi kita perlu melakukan beberapa inisialisasi dan memilih sendiri manakah yang terbaik. Nah, bagian Cummins batch mini di buku catatan untuk contoh. Nah, meskipun algoritma Cummins mini batch jauh lebih cepat daripada algoritma Cummins biasa, inersianya umumnya itu sedikit lebih buruk, terutama karena jumlah klaster meningkat. Nah, kita dapat melihat ini pada gambar 9.6. Nah, plot di sebelah kiri itu membandingkan inersia Cummins batch mini dan model Cummins reguler yang dilatih pada kumpulan data sebelumnya menggunakan berbagai jumlah klaster K. Nah, perbedaan antara kedua kurva itu tetap cukup konstan, tetapi perbedaan ini menjadi semakin signifikan seiring bertambahnya nilai K. Nah, karena inersia menjadi semakin kecil, maka di plot itu sebelah kanan dapat melihat bahwa Cummins batch mini jauh lebih cepat daripada Cummins biasa, dan perbedaan ini meningkat seiring dengan K. Kemudian kita masuk pada finding the optimal number of cluster. Nah, jadi sejauh ini kita telah menetapkan jumlah klaster K menjadi 5, karena jelas dengan melihat data bahwa ini adalah jumlah klaster yang benar. Nah, namun secara umum tidak akan mudah untuk mengetahui cara mengatur K, dan hasilnya mungkin sangat buruk jika kita mengaturnya ke nilai yang salah. Seperti yang kita lihat pada gambar 9.7, mengatur K ke 3 atau 8 itu menghasilkan model yang cukup buruk. Nah, kita mungkin berpikir bahwa kita bisa memilih model dengan inersia terendah. Nah, sayangnya kita tidak dapat sederhana itu. Inersia untuk K sama dengan 3 adalah 653,2 yang jauh lebih tinggi daripada K sama dengan 5 yaitu 211,6. Tetapi dengan K sama dengan 8 inersia hanya 119,1. Inersia bukanlah metrik kinerja yang baik saat mencoba memilih K karena terus menurun saat kita meningkatkan K. Nah, memang semakin banyak klaster yang ada, semakin dekat setiap instance ke sentroid terdekatnya. Oleh karena itu, semakin rendah inersianya, maka plot inersianya itu sebagai fungsi K. Nah, seperti yang kita lihat, inersia turun sangat cepat saat kita meningkatkan K hingga 4, tetapi kemudian menurun jauh lebih lambat saat kita terus meningkatkan K. Jadi kurva ini memiliki bentuk lengan dan ada siku pada K sama dengan 4. Jadi kita tidak perlu tahu lebih baik. Jadi 4 akan menjadi pilihan yang baik, nilai yang lebih rendah itu akan dramatis, sementara nilai yang lebih tinggi tidak akan banyak membantu. Nah, dan kita itu mungkin hanya membagi kelompok yang sangat baik menjadi dua alasan tanpa alasan yang baik. Nah, teknik untuk memilih nilai terbaik untuk jumlah klaster ini agak kasar. Nah, pendekatan yang lebih tepat, nah, tetapi juga ini itu lebih mahal secara komputasi karena kita menggunakan skor siluet yang merupakan koefisien siluet rata-rata untuk semua instance
sebuah siluet siluet koefisien. Nah, koefisien siluet sama dengan B kurang A, maks AB, di mana A adalah jarak rata-rata ke instance lain dalam klaster yang sama, yaitu rata-rata perbedaan intraklaster, dan B adalah jarak rata-rata klaster terdekat, yaitu jarak rata-rata ke instance klaster terdekat berikutnya. Didefinisikan sebagai jarak yang meminimalkan B, tidak termasuk klaster instance itu sendiri. Nah, koefisien siluet dapat bervariasi antara -1 sampai +1. Nah, koefisien mendekati +1 berarti bahwa instance berada di dalam klasternya sendiri dan jauh dari klaster lain. Sedangkan koefisien mendekati 0 berarti dekat dengan batas klaster dan akhirnya koefisien mendekati -1 berarti bahwa instance mungkin telah ditetapkan ke klaster yang salah. Nah, untuk menghitung skor siluet, kita dapat menggunakan fungsi siluet score, skalen, memberikan semua instance dalam himpunan data dan label yang ditetapkan. Nah, seperti yang bisa kita lihat di visualisasi ini itu eh, nah, seperti yang kita lihat visualisasi ini jauh lebih kaya dari sebelumnya meskipun menegaskan bahwa K sama dengan 4 adalah pilihan yang sangat baik. Itu juga menggarisbawahi fakta bahwa K sama dengan 5 juga cukup baik, cukup bagus dan jauh lebih baik daripada K sama dengan 6 atau 7. Jadi ini tidak terlihat saat membandingkan kelembaman. Nah, visualisasi yang lebih informatif diperoleh ketika kita memplot koefisien siluet setiap instance diurutkan berdasarkan klaster yang ditetapkan dan berdasarkan nilai koefisien ini disebut diagram siluet. Nah, setiap diagram memiliki satu bentuk pisau per kelompok. Nah, tinggi bentuk menunjukkan jumlah instance yang dikandung klaster dan lebarnya mewakili koefisien siluet yang diurutkan dari instance dalam klaster lebih lebar lebih baik. Nah, garis putus-putus menunjukkan koefisien siluet rata-rata. Nah, garis putus-putus vertikal itu mewakili skor siluet untuk setiap jumlah klaster. Jadi ketika sebagian besar instance dalam klaster memiliki koefisien yang lebih rendah dari skor ini, yaitu jika banyak instance berhenti di dekat garis putus-putus berakhir di sebelah kirinya. Maka klaster itu agak buruk karena ini berarti instance-nya terlalu dekat dengan instance lain. Nah, kita dapat melihat bahwa ketika K sama dengan 3 dan ketika K sama dengan 6, kita mendapatkan klaster yang buruk. Tetapi ketika K sama dengan 4 atau K sama dengan 5, klaster terlihat cukup bagus. Sebagian besar instance melampaui garis putus-putus ke kanan dan lebih dekat ke 1.0. Nah, ketika K sama dengan 4, gugus pada indeks 1 yang ketiga dari atas itu agak besar. Nah, ketika K sama dengan 5, semua klaster memiliki ukuran yang sama. Jadi meskipun skor siluet keseluruhan dari K sama dengan 4 sedikit lebih besar daripada K sama dengan 5, sepertinya ide yang baik untuk menggunakan K sama dengan 5 untuk mendapatkan klaster dengan ukuran yang sama. Nah, sekarang kita masuk pada limit of K-means. Jadi terlepas dari banyak kelebihannya, terutama cepat dan dapat diskalakan, K-means itu tidak sempurna. Seperti yang kita lihat, perlu menjalankan algoritma beberapa kali untuk menghindari larutan yang tidak optimal. Nah, ditambah kita perlu menentukan jumlah klaster yang bisa sangat merepotkan. Nah, selain itu, K-means itu tidak berperilaku sangat baik ketika kelompok memiliki ukuran yang bervariasi. Nah, kepadatan yang berbeda atau bentuk non-bulat, misalnya pada gambar 9.11, menunjukkan bagaimana Cummins mengelompokkan data, eh, mengelompokkan, mengelompokkan tiga gugus elipsoid dengan dimensi, kepadatan, dan orientasi yang berbeda. Nah, seperti yang dapat kita lihat, tidak ada satupun dari solusi ini yang baik. Jadi solusi di sebelah kiri adalah bertaruh tetapi masih memotong 25% dari klaster tengah dan menetapkannya ke klaster di sebelah kanan. Jadi solusinya itu di sebelah kanan eh, sangat kurang baik meskipun inersianya lebih rendah jadi tergantung pada data. Nah, algoritma itu pengelompokan yang berbeda mungkin berkinerja lebih baik pada jenis gugus elips ini. Nah, model campuran Gaussian itu bekerja lebih baik. Jadi mungkin cukup sekian apa yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.